Shalom, halo semua, welcome to my presentasi oleh RHC Tenis dengan NIM 205202500037. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud dari pelajaran psikologi kepribadian. Oke, baik, topik yang akan kita diskusikan hari ini yang pertama adalah struktur kepribadian, yang kedua tingkat kepribadian, yang ketiga teori kecemasan, dan yang keempat perkembangan kepribadian. Biodata tokoh. Sigmund Freud seorang kewarganegaraan Austria. Ia lahir di Freiburg, Moravia yang sekarang disebut dengan Republik Ceko, dan kemudian pindah ke Wina, Austria saat dia berusia 4 tahun, dan di mana ia belajar di Universitas Wina dan melakukan praktiknya sebagai psikiater, dan itu juga tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dan mendirikan psikoanalisis. Ia adalah seorang ahli saraf Austria yang sangat berpengaruh di bidang psikologi. Awal karir Sigmund Freud dimulai dengan studinya di Universitas Wina pada tahun 1873, di mana ia fokus pada fisiologi dan neurologi, dan meraih gelar kedokteran pada tahun 1881. Setelah lulus, ia bekerja menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Wina. Di sini, ia berkolaborasi dengan Joseph Breuer untuk menangani kasus histeria menggunakan metode hipnotis. Kemudian, pada tahun 1885, ia pergi ke Paris untuk belajar di bawah ahli saraf terkenal yang bernama Jean-Martin Charcot, yang memperkenalkannya pada studi tentang hipnotis dan gangguan histeria. Titik balik pengalaman di Paris menjadi titik penting dalam karirnya, menanamkan minatnya yang kuat pada psikologi dan memicu untuk mengembangkan teori psikologinya sendiri, dan kemudian ia menjalani praktik pribadinya pada tahun 1886. Ia kembali ke Wina dan mendirikan praktik pribadinya untuk menangani gangguan saraf, yang menjadi awal dari karyanya yang terkenal. Dan kemudian Sigmund Freud didiagnosis menderita kanker rahang pada tahun 1923, dan ia sempat menjalani 30 operasi, dan ia pun harus meninggal dunia karena kanker pada rahangnya pada tanggal 23 September 1939 di London, Inggris. Struktur kepribadian. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Kegiatannya berinteraksi secara dinamis dan menentukan perilaku, pikiran, serta perasaan seseorang. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah id. Asal id adalah bagian paling dasar dan primitif dari kepribadian. Ada sejak lahir. Prinsip yang bekerja, prinsip kenikmatan atau pleasure display, atau ingin memuaskan dorongan dan kebutuhan secara instan tanpa mempertimbangkan realitas atau moralitas. Yang ketiga ada isi. Dorongan biologis seperti seks atau libido, agresi, dan kebutuhan dasar seperti makan, minum, istirahat. Contoh, anak kecil yang langsung menangis ketika lapar tanpa peduli waktu dan situasi. Yang kedua ada ego. Asal muncul setelah id sebagai hasil interaksi dengan dunia luar. Prinsip yang bekerja,
Prinsip realitas atau reality principle berusaha memenuhi dorongan id dengan cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial. Fungsi menengahi konflik antara id dan superego. Mengambil keputusan berdasarkan logika dan pertimbangan nyata. Contoh, orang yang menahan lapar sampai waktu makan siang tiba meski ingin makan sekarang. Yang ketiga ada superego. Asal terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai moral dan norma sosial dari orang tua dan masyarakat. Prinsip yang bekerja, prinsip moralitas atau morality principle berusaha mencapai kesempurnaan moral, bukan sekadar kepuasan atau realitas. Fungsi mengontrol dorongan id dengan menimbulkan rasa bersalah atau malu jika melanggar norma, mendorong ego untuk bertindak secara etis dan ideal. Contoh, seorang merasa bersalah setelah berbohong meski kebohongan itu kecil. Yang kedua adalah tingkat kepribadian. Menurut Sigmund Freud, tingkat kepribadian manusia terdiri dari 3 bagian. Ketiga struktur ini saling berinteraksi dengan membentuk perilaku serta kepribadian seseorang. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada id atau das es, naluri atau dorongan dasar. Pengertian, id adalah bagian paling primitif dari kepribadian yang berisi dorongan biologis seperti makan, seks, dan agresi. Ciri-cirinya bekerja berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle, tidak mengenal logika, realitas, dan moral. Ingin segera memuaskan keinginan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Yang kedua ada ego atau das ich, realitas atau penengah. Pengertian, ego adalah bagian kepribadian yang berfungsi sebagai penengah antara dorongan id dan tuntutan realitas. Ciri-cirinya bekerja berdasarkan prinsip realitas atau reality principle, mengatur cara id memenuhi keinginan dengan cara yang realistis dan dapat diterima, menyadari adanya konsekuensi sosial dan moral. Yang ketiga atau yang terakhir ada superego atau das über ich atau moral dan nilai. Pengertiannya, superego adalah bagian kepribadian yang berisi nilai moral, norma sosial, dan hati nurani yang dipelajari dari orang tua dan lingkungan. Ciri-cirinya bekerja berdasarkan prinsip moralitas atau morality principle, berfungsi menilai apakah tindakan ego benar atau salah, dapat menimbulkan perasaan bersalah atau bangga terhadap suatu perbuatan. Selanjutnya ada teori kecemasan. Teori kecemasan menurut Sigmund Freud merupakan bagian penting dari psikoanalisis yang menjelaskan bagaimana kecemasan muncul dari konflik dalam pikiran bawah sadar antara 3 struktur kepribadian, id, ego, dan superego. Berikut penjelasannya. Teori kecemasan yang pertama adalah pengertian kecemasan. Menurut Freud, kecemasan atau anxiety adalah reaksi emosional terhadap ancaman atau bahaya yang dirasakan, baik yang berasal dari luar diri maupun dari dalam diri. Yang kedua adalah sumber kecemasan. Kecemasan muncul ketika id menuntut pemuasan instinktif tanpa memperhatikan norma atau realitas, sedangkan superego menekan dengan rasa bersalah atau malu karena melanggar nilai moral, sedangkan ego terjepit di antara keduanya sehingga merasa terancam dan cemas.
Teori kecemasan yang ketiga adalah jenis-jenis kecemasan menurut Vohn. Yang pertama, kecemasan realitas atau realistic anxiety disebabkan oleh ancaman atau bahaya nyata dari dunia luar. Contoh, takut pada binatang buas, takut gagal ujian, atau takut kecelakaan. Jenis-jenis kecemasan menurut Vohn yang kedua adalah kecemasan neurotik atau neurotic anxiety. Timbul ketika id menimbulkan dorongan naluri yang tidak bisa dikontrol dan ego takut kehilangan kendali atasnya. Contoh, seseorang merasa cemas tanpa alasan yang jelas karena takut keinginannya tidak pantas muncul. Jenis kecemasan yang ketiga adalah kecemasan moral atau moral anxiety. Berasal dari rasa bersalah atau malu yang ditimbulkan ketika seseorang melanggar nilai-nilai moral atau etika yang ditanamkan superego. Contoh, merasa sangat bersalah karena berbohong atau melakukan hal yang dianggap berdosa. Kesimpulannya, menurut Vohn, kecemasan adalah bagian alami dari kehidupan manusia yang timbul karena konflik psikologi antara id, ego, dan superego. Fungsi utama kecemasan adalah melindungi ego dari ancaman dan menjaga keseimbangan mental melalui mekanisme pertahanan diri. Oke, baik. Yang berikut atau materi yang terakhir adalah perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Sigmund Vohn didasarkan pada teori psikoseksual, yaitu tahapan perkembangan yang berpusat pada sumber kepuasan biologis atau seksual di berbagai bagian tubuh. Vohn berpendapat bahwa kepribadian seseorang terbentuk sejak masa kanak-kanak melalui beberapa tahap, dan pengalaman pada setiap tahap akan memengaruhi kepribadian di masa dewasa. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah tahap oral atau usia 0 sampai 3 tahun. Area fokus mulut atau oral zone. Aktivitas utama menyusui, menggigit, dan memasukkan benda ke mulut. Makna psikologis, kepuasan diperoleh dari aktivitas yang melibatkan mulut. Dampak bila gagal atau fiksasi terlalu tergantung pada orang lain. Yang kedua adalah tahap helix atau yang berusia 3 sampai 6 tahun. Area fokus organ kelamin. Aktivitas utama mencari perbedaan jenis kelamin. Konsep penting kompleks Oedipus atau pada anak laki-laki. Menyukai ibu dan menyaingi ayahnya. Kompleks elektranya pada anak perempuan. Menyukai ayah dan menyaingi ibunya. Dampak bila gagal atau fiksasi. Rasa bersalah berlebih, kesulitan membangun hubungan dengan lawan jenis, atau kurang percaya diri. Yang ketiga adalah tahap laten atau yang berusia 6 sampai 12 tahun. Area fokus dorongan seksual ditekan atau laten. Aktivitas utama fokus pada belajar, berteman, dan keterampilan sosial. Makna psikologis, energi seksual dialihkan untuk perkembangan intelektual dan sosial. Dampak bila gagal atau fiksasi, kurang keterampilan sosial dan rasa percaya diri rendah. Yang keempat adalah tahap genital atau usia 12 tahun ke atas. Area fokus organ kelamin atau dewasa. Aktivitas utama mencari hubungan yang matang dengan lawan jenis. Makna psikologis, dorongan seksual muncul kembali dalam bentuk yang lebih matang. Hasil akhir, individu mampu mencintai dan bekerja secara produktif.
Kesimpulan, menurut Vown, perkembangan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh pengalaman masa kecil, terutama bagaimana seseorang menghadapi konflik dan kepuasan di setiap tahap psikoseksual. Jika seseorang berhasil melalui tiap tahap dengan baik, ia akan memiliki kepribadian yang sehat dan matang.